Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, kepada Ibu dosen yang kami hormati, Dr. Mumun Mulyati, SPDI MMPD, dan kepada rekan-rekan semuanya, mahasiswa dan mahasiswi Pasca Sarjana Universitas Islam At-Tahiriyah yang berbahagia, dan semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tanpa panjang kalam, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dari tugas kuliah kami dari kelompok 1, yaitu akan membahas tentang epistemologi. Insya Allah akan dipaparkan oleh rekan-rekan kami dari kelompok 1. Berikut adalah rekan-rekan dari kelompok 1. Ada Bapak Sofyan Sauri, Abdul Hakim, Muhammad Taqi Syariati, Muhammad Tausin, Siti Nafiatun Aliyah, Saryono, Saidah, Syarifah, Iskandar Muda, Irfan Dadi, Ihwanuddin, Wardin Nur, Nahrun, Anita, Didi Rahayu, Wahlul Hariri, Fahrul Hafizi, Cece Fuad, Abu Adiba, Abdul Muti, Mustaqim, Rudianto, Nur Rahman, Lukman Hakim, Nur Rahim, Laude Sandipati, dan Jainal Abidin. Dan saya sendiri bersama Nur Rahim. Baik, kepada rekan-rekan semuanya, teman-temanku dari kelompok 1, silahkan untuk mempresentasikan dari materi yang sudah ditugaskan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Epistemologi merupakan gabungan dua kata bahasa Yunani, yaitu episteme dan logos. Episteme adalah pengetahuan atau kebenaran, dan logos adalah pikiran, kata, atau teori. Sedangkan menurut terminologi, epistemologi itu merupakan suatu ilmu yang mempelajari dan mempersoalkan secara mendalam tentang apa itu pengetahuan, dari mana kita memperoleh pengetahuan itu, serta bagaimana kita bisa memperoleh pengetahuan itu sendiri. Teori mengenai hakikat ilmu pengetahuan, atau mungkin juga bisa kita jabarkan filsafat tentang pengetahuan. Jadi masalah utama dari epistemologi itu sendiri adalah bagaimana cara kita memperoleh ilmu pengetahuan. Jadi sebenarnya seseorang baru bisa dikatakan memiliki pengetahuan yang baik atau berpengetahuan apabila orang tersebut telah mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan epistemologi itu sendiri, seperti apakah ilmu itu, di manakah ilmu itu, dari manakah ilmu itu berasal, bagaimana caranya agar kita bisa memperoleh ilmu itu, sejauh manakah kita bisa menyelami dan mendalami ilmu pengetahuan itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan dari sahabat saya, yaitu tentang urgensi epistemologi. Eksistensi epistemologi sangat urgen untuk menggambarkan manusia berpengetahuan, yaitu dengan jalan menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah yang dipertanyakan dalam epistemologi. Makna pengetahuan dalam epistemologi adalah nilai tahu manusia tentang sesuatu, sehingga ia dapat membedakan antara satu ilmu dengan ilmu yang lainnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh sahabat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang urgensi epistemologi. Urgensinya adalah untuk menggambarkan manusia berpengetahuan.
Nah, ini yang pertama. Jadi orang yang berepistemologi adalah orang yang berpengetahuan, yaitu dengan jalan menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah yang dipertanyakan dalam epistemologi. Epistemologi adalah menjadi mahkamah konstitusi saintifiknya, menjadi kontrolnya atau quality kontrolnya. Seorang yang memiliki urgensi epistemologi adalah orang yang tidak langsung percaya dengan sesuatu hal apapun itu, tapi harus berdasarkan dengan sampel yang sesuai atau dengan indikator yang sesuai. Sudah validasikah, sudah validkah sesuai dengan SOP yang benar. Nanti kesimpulan itulah orang yang mengesimpulkan itulah adalah orang yang memiliki urgensi epistemologi. Seperti contoh, misalkan ada seorang yang menciptakan buku dan biografinya sampai akhirnya tersebar buku tersebut. Bagi seorang yang epistemologi tidak langsung percaya, maka dia akan mencari dan meneliti kebenaran-kebenaran itu. Indikatornya sudah sesuaikah, atau sistematisnya sudah sesuai, atau misalkan validasinya, dan itu akan disimpulkan oleh seorang yang epistemologi. Jadi tidak langsung percaya, tapi dia adalah orang yang berpengetahuan, sehingga dia harus mencari tahu kebenaran-kebenaran itu. Itu adalah urgensi yang pertama, bahwa orang yang berepistemologi adalah orang yang berpengetahuan, yang akan mencari tahu di mana kelemahannya, di mana kebenarannya, atau ada mungkin juga ketidakbenarannya, sehingga kesimpulan akhir itu yang akan menjadikan patokan hasil dari apa yang disampaikan oleh saintifik misalkan, atau ilmu pengetahuan atau penelitian-penelitian yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa itu adalah nilai tahu manusia tentang sesuatu, sehingga ia dapat membedakan antara satu ilmu dengan ilmu yang lain. Jadi orang yang berepistemologi urgensinya adalah dia kritis, dan dia akan bisa membedakan antara ilmu pengetahuan yang satu dengan ilmu pengetahuan yang lain. Contoh misalkan adalah ada seorang yang mengatakan bahwa rumah tersebut angker atau dipenuhi dengan makhluk-makhluk yang lain. Bagi seorang yang epistemologi itu tidak langsung percaya. Kebanyakan orang langsung percaya dan akan langsung menyesuaikan dengan berita tersebut, sehingga kalau melewati rumah tersebut dia akan merasa ketakutan dan segala macam. Tapi bagi seorang yang epistemologi, dia akan berpikir kritis, dia akan mencari tahu tentang kebenaran-kebenaran itu, dan dia akan membedakan antara ilmu ini, kebenaran ilmu seperti itu dengan ilmu yang lain, sehingga dia akan datang ke tempat tersebut, ke rumah tersebut, memastikan kebenaran itu, sehingga dia ambillah suatu kesimpulan. Kalau memang tidak benar, berarti semuanya adalah hancur atau bohong, sehingga orang-orang yang berepistemologi adalah orang yang kritis, yang bisa menjawab sesuatu, sehingga kebenaran itu akan terkuak, akan menjadi kebenaran kalau memang itu benar, kalau tidak itu menjadi tidak. Jadi intinya adalah urgensi epistemologi adalah orang yang memiliki pengetahuan dan juga bisa membedakan antara ilmu yang lain, dan tidak langsung percaya kepada sesuatu hal. Termasuk kita sebagai mahasiswa, ya tentunya dalam kita menciptakan tesis harus sesuai dengan indikatornya, harus sesuai validasinya harus kuat, dan sistematisnya harus baik. Jadi indikator atau sampel-sampelnya harus sesuai. Jadi tidak ada keraguan atau kebohongan di dalam kita menyusun sesuatu pengetahuan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada pembahasan objek dan tujuan epistemologi. Secara sepintas, antara objek dan tujuan merupakan dua kata yang hampir sama, tetapi sebenarnya berbeda. Objek merupakan kata yang lebih sama dengan kata sasaran, sedangkan tujuan lebih sama dengan harapan. Walaupun kedua kata ini berbeda, tetapi antara objek dan tujuan memiliki hubungan yang berkesinambungan. Sebab objeklah yang mengantarkan tercapainya suatu tujuan. Berkaitan dengan objek epistemologi, maka menurut Jujun Surya Sumantri, bahwa objek epistemologi ini merupakan segenap proses yang terlibat dalam usaha kita untuk memperoleh suatu pengetahuan. Proses untuk memperoleh pengetahuan inilah
yang menjadi sasaran teori pengetahuan dan sekaligus berfungsi mengantarkan tercapainya suatu tujuan. Sebab sasaran itu merupakan suatu tahap perantara yang harus dilalui dalam mewujudkan suatu tujuan. Tanpa suatu sasaran, mustahil tujuan bisa terrealisir. Sebaliknya, tanpa suatu tujuan, maka sasaran menjadi tidak terarah sama sekali. Adapun berkaitan dengan tujuan epistemologi, maka Jacques Maritain mengatakan bahwa tujuan epistemologi bukanlah hal yang utama untuk menjawab pertanyaan apakah saya dapat tahu, tetapi untuk menemukan syarat-syarat yang memungkinkan saya dapat tahu. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan epistemologi bukan untuk memperoleh pengetahuan, kendati pun keadaan ini tidak bisa dihindari. Akan tetapi yang menjadi pusat perhatian dari tujuan epistemologi adalah hal lebih penting dari itu, yaitu ingin memiliki potensi untuk memperoleh pengetahuan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan daripada tentang makalah daripada kelompok 1 tentang landasan epistemologi. Landasan epistemologi itu disebut adalah metode ilmiah, yaitu cara yang dilakukan ilmu dalam menyusun pengetahuan yang benar. Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut yaitu ilmu, di mana metode ilmiah ini sebagai penentu layak atau tidaknya pengetahuan untuk menjadi ilmu, sehingga memiliki fungsi yang penting dalam pembangunan atau bangunan ilmu pengetahuan itu sendiri. Demikianlah itu penjelasan dari saya tentang landasan epistemologi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan semua, saya akan melanjutkan pembahasan tentang epistemologi. Macam-macam epistemologi. Menurut pandangan beragam aliran filsafat dunia, epistemologi dibagi 4 macam. Yang pertama, epistemologi idealisme. Yang kedua, epistemologi realisme. Yang ketiga, epistemologi pragmatisme. Dan yang terakhir adalah epistemologi eksistensialisme. Epistemologi idealisme. Epistemologi idealisme berasal dari kata ide, yang artinya adalah dunia di dalam jiwa. Ini menurut Plato. Jadi pandangan ini lebih menekankan hal-hal bersifat ide dan merendahkan hal-hal yang materi dan fisik. Realitas sendiri dijelaskan dengan gejala-gejala psikis, roh, budi, diri, pikiran mutlak, bukan berkenaan dengan materi. Epistemologi realisme. Dalam perspektif epistemologi, aliran realisme menyatakan bahwa hubungan antara subjek dan objek diterangkan sebagai hubungan di mana subjek mendapatkan pengetahuan tentang objek murni karena pengaruh objek itu sendiri dan tidak tergantung oleh si subjek. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kembali tentang pembahasan macam-macam epistemologi. Saya akan menjelaskan tentang pembahasan epistemologi pragmatisme dan epistemologi eksistensialisme. Menurut kaum pragmatisme, tidaklah dikatakan pengetahuan jika tidak membawa pada perubahan bagi kehidupan manusia. Jadi, nilai pengetahuan itu dilihat dari kadar instrumentalnya yang akan membawa pada akibat-akibat baik yang setelah atau yang akan dihasilkan oleh ide pikiran dalam dunia pengalaman nyata. Menurut kaum pragmatisme, guru harus mengkonstruksi situasi belajar
dengan menempatkan problem tertentu yang pemecahannya akan membawa siswa pada pemahaman yang lebih baik akan lingkungan sosial dan fisik mereka. Konsekuensinya, menggantikan struktur tradisional tentang subjek materi, baik guru maupun kelas harus meramalkan apakah pengetahuan itu memberikan manfaat dalam pemecahan problem tertentu yang sedang mereka diskusikan, seperti transportasi sepanjang sejarah, persoalan-persoalan seksual saat ini, ataupun persoalan kehidupan masyarakat Indonesia saat ini, sehingga menjadikan ini lebih bermakna bagi subjek didik dan akan semakin mudah dikuasai ketika mereka dapat memanfaatkannya sebagai alat yang dapat memuaskan kebutuhan dan kepentingan mereka dalam menghadapi realitas. Menurut kaum pragmatis, seorang anak selalu belajar secara alamiah karena memang ia adalah makhluk yang secara natural selalu ingin tahu tentang sesuatu. Ia senantiasa akan mempelajari apapun yang ia rasakan ataupun yang ia pikirkan. Oleh karena itu, guru harus menghidupkan spirit inquiry ini agar tampil dalam realitas pembelajaran. Mengajar subjek didik dari subjek materi telah jelas baginya merupakan suatu kebutuhan nyata bagi subjek didik dalam melaksanakan kegiatan belajar. Tugas penting guru adalah menolong dan membimbing subjek didiknya agar mampu mempelajari apa yang ia rasakan dan yang merangsang jiwa ingin tahunya yang selalu tumbuh. Kaum pragmatisme juga meyakini bahwa subjek didik harus belajar dari keingintahuan, sementara guru mesti merangsang keingintahuan itu tampil dalam proses inquiry. Epistemologi eksistensialisme adalah suatu eksistensi yang dipilih dalam kebebasan. Bereksistensi berarti bereksistensi dalam suatu perbuatan yang harus dilakukan oleh setiap orang bagi dirinya sendiri. Pilihan bukanlah soal konseptual, melainkan soal komitmen seluruh pribadi individu. Berangkat dari kebebasan sebagai corak bereksistensi, demikian tidak menempatkan individu dalam realitas yang abstrak, tetapi individu dilihat sebagai satu pribadi yang sungguh hadir dan konkret. Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan, hanya yang konkret yang dapat mengambil keputusan atas diriku, bukan orang lain. Orang lain tidak berhak untuk menentukan pilihan dalam mengambil suatu keputusan atas apa yang dia lakukan. Barang siapa yang tidak berani mengambil keputusan, maka ia tidak bereksistensi dalam arti yang sebenarnya. Hanya orang yang berani mengambil keputusan yang dapat bereksistensi dengan mengambil keputusan atas pilihannya sendiri, maka dia akan menentukan kemana arah hidupnya. Saya Abdul Mukti dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang tingkatan kebenaran epistemologi. Menurut Andi Hakim Nasution dalam bukunya Pengantar Filsafat Sains, ada 4 tingkatan. Pertama, tingkatan tertinggi kebenaran wahyu. Kedua, kebenaran spekulatif falsafah. Ketiga, kebenaran positif ilmu pengetahuan. Keempat, kebenaran pengetahuan biasa. Tingkatan tertinggi ini kebenaran wahyu ilahi, itu sesuai dengan firman Allah, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu yang maha benar, maka janganlah kamu ragu-ragu, janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Pada tingkatan wahyu ini sungguh sangat bisa dipertanggungjawabkan. Kedua, kebenaran spekulasi falsafah, kebenaran berdasarkan fakta dan hasil pemikiran berdasarkan falsafah, itu pun bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya pada level 2 ini. Kemudian level yang lebih rendah lagi, kebenaran positif ilmu pengetahuan. Kebenaran ini dilandasi pada observasi, pada perumusan masalah, pada perumusan hipotesa, pada eksperimen, analisis dasar, dan publikasi. Maka ini pun bisa dipertanggungjawabkan di level ini. Keempat, kebenaran pengetahuan biasa. Pengetahuan yang dapat berdasarkan khasanah kita dari hasil membaca dan literasi. Demikian apa yang bisa disampaikan. Semoga bisa melengkapi tugas kita. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang sudah menjelaskan tentang epistemologi dari pengertian, ya, dari penjelasannya sampai ke inti-intinya. Kami ucapkan terima kasih banyak, ya, dan kepada ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa semuanya,
Jika ada kesalahan dari penyampaian, dari penjelasan dari rekan-rekan kami, dari kelompok kami mohon maaf. Dan kepada ibu dosen mohon bimbingannya jika ada kesalahan dan kekurangan. Baik, demikian penjelasan dari kelompok kami, dari penjelasan epistemologi. Kami ucapkan terima kasih banyak dan permohonan maaf kami jika ada kekurangan, kesalahan dan khilafan. Ya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.